Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Udah ada yang tahu belum nama Ibu siapa? Belum. Ibu guru baru ya? Iya nak, kita ini ada guru baru yaitu Ibu sendiri. Nama Ibu Miftah. Kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang salah satu untuk memimpin doanya. Siapa kosmanya? Oh Malaya, ya sudah, kalau itu Malaya untuk memimpin doanya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Siap gak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya mungkin untuk pertama Ibu akan absen terlebih dahulu siapa yang hadir dan tidak pada hari ini ya. Untuk yang hadir pada hari ini berapa anak yang masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin yang pertama itu ada Nurmala, Hadir, Bu. Selfie, Hadir, Bu. Jana, Hadir, Bu. Resta, Hadir, Bu. Harti, Hadir, Bu. Evita mana? Gak masuk, Bu, sakit. Oh ya, berarti hanya satu ya yang nggak masuk ya. Mungkin kita akan memulai pada pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu nggak pelajaran pada hari ini kita mau membahas apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Yang pertama itu ada garib ya. Kelihatan nggak Ibu di sini? Aku di sini. Di sini kali ya. Nah, ada yang tahu garib itu apa? Enggak, Bu. Jadi garib itu merupakan bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu aswat, yaitu bacaan-bacaan yang bisa disebut dengan istilah gaib. Garib. Nah, dari garib ini pun ada tiga ya. Ibu sini akan menjelaskan tiga terlebih dahulu. Yang pertama itu ada yang tahu? Ini kan garib nih. Nah, garib ini tadi Ibu udah dikasih tahu nih sama kalian pengertiannya. Nah, dari pembahasan garib ini yang pertama itu ada imalah. Ada yang tahu sebelumnya imalah apa? Nah, yang kedua ini ada, setelah imalah itu dia ada ismam. Dan yang ketiga itu ada tashil. Mungkin yang pertama itu ada imalah. Ya, yang pertama pembahasan tentang imalah. Imalah secara bahasa berasal dari lafal lama la yamilu imalah. Ada yang tahu apa itu lama la yamilu imalah? Bu. Ya, apa itu? Condong atau miring? Condong. Yang lainnya ada yang tahu? Amala yamilu condong atau miring artinya, Bu. Nah, bagus. Jadi lama la yamilu imalah yaitu condong atau miring. Secara istilah itu imalah yaitu mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekitar 2 pentingnya. Yang kedua itu memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasrah atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Paham kan secara istilah dan bahasanya? Ya, Bu. Jadi menurut Imam Hafs, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu Quran surat Hud ayat 11. Quran surat Hud juz 14 ayat 41, yaitu dari pertengahan ayat tersebut terdapat
terdapat lafaz majreha. Jadi dari lafaz majreha ini ada ayat-ayatnya ya. Ibu akan bacakan. Waqala. Jadi di situ ada waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yuk kita baca bersama-sama. Waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi kalimat dari majreha itu ada di bismillahi majreha ya. Wa mursaha. Di situ ada yang ditanyakan dari kalimat amalah? Enggak. Cukup Bu. Cukup ya. Selanjutnya kita akan membahas apa tadi? Akan ada 3 tuh. Yang kedua apa? Ismam. Ada yang tahu dari kalian ismam itu apa? Ismam itu Memadukan. menggabungkan, Menggabungkan. Ada lagi apa? menyatukan, mencampurkan, menggabungkan semuanya. Mencampurkan, menggabungkan itu sama aja ya. Ya. Jadi untuk secara bahasa ismam itu artinya menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan. Apa yang dicampurkan Bu? Ayat Al-Quran atau di dalam surat-suratnya dia terdapat memadukan antara keduanya ya. Yang pertama pengertiannya itu mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafs di dalam Al-Quran hanya ada satu yaitu lata manuwana. Ada yang bisa melafalkan mungkin Evita? Ya Bu. Dari kalimat ismam. Ismam tadi apa pengertian dari ismam? Menyatukan. Nah itu secara bahasa, ada yang secara pengertian, secara keseluruhannya itu ada yang tahu? Bu, Ya, apa tuh? menurut pengertian mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Oke. Menurut Imam Hafs di dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu lafaz apa yang dia disebut ismam? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Langsung apa sih ismamnya aja ya Bu? Ya boleh. Evita. La ta'manna. La ta'manna. Oke. Quran surat Yusuf itu ada juga Quran surat Yusuf juz 12. Ada yang bisa mencontohkan kalimat dari yang disebutkan teman-teman kalian tadi? Evita, ada yang bisa lagi? Mungkin ada Nurmala. Yang tadi ya Bu. La ta'manna. Oke. Nah, lafal dari la ta'manna itu juga bisa dibaca ikhtilas, yaitu ada yang tahu membaca Harokat dengan samar. Iya, membaca harakat dengan samar dan cepat. Jadi sehingga suaranya tinggal 2 atau 3 rakaat. Contohnya la ta'manna. Mungkin kita sebut bareng-bareng yuk. La ta'manna. Mungkin ada yang ditanyain dari kalimat ismam. Mungkin kita lanjut lagi ya ke yang 3 tadi, apa tuh? Tasih.
Tahsil. Oke. Tahsil ada yang tahu tahsil itu apa? Tahsil itu lunak, meringankan. Ringan. Ada yang tahu lagi? Tahsil arti dari kalimat tashil. Meringankan, Bu. Lunak atau meringankan. Nah, secara pengertian jadi membaca antara hamzah dan alif, yaitu hamzah pertama dibaca tahqiq. Tarkib. Ya, itu ini tahqiq, yaitu jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Mungkin ada yang bisa ngulangi dari pengertian secara keseluruhan dari tashil? Ya, Jana. Jadi pengertiannya itu adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Oke. Jadi dalam qiraah Imam Ashim riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fusilat ayat ke-44 ya. Ada yang bisa membacakan apa lafal dari kalimat tashil dalam Quran surat Fusilat? Contoh dulu. Oke, kita contohkan dulu ya. Ya, Bu. Ajami wa Arabiyya. Mungkin ada saudara Nurmala mungkin atau Resta. Selfie. Bu. Ya, Nurmala silahkan. Ajami wa Arabiyya. Ajami wa Arabiyya. Yuk, kita bareng-bareng. Ajami wa Arabiyya. Itu ya cara membacanya, di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha, akan tetapi lafal yang keluar itu di tengah-tengah. Jadi kedua huruf ya tersebut dibaca secara samar. Mungkin Ibu akan mengulang lagi dari pengertiannya. Saudara Zana, pengertian dari secara keseluruhan dari tashil tadi. Cara pengertiannya membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Benar. Jadi tadi udah ada beberapa ya yang Ibu sebutkan, dari ada imalah, ismam, terus udah tashil. Nah, dari semuanya mungkin ada yang kalian bingung atau gimana gitu? Ada yang bingung atau memang dari kurang jelas gitu dari kalian apa? Nggak ada, Bu. Oke. Pengertian dari imalah secara bahasa. Condong atau miring. Betul, condong atau miring. Pengertian ismam secara bahasa. Memadukan, menyatukan, mencampurkan. Ya, jadi menggabungkan, memadukan, mencampurkan dari keseluruh ayat ya. Ya, Bu. Ada ya juga tashil. Tashil, ada yang tahu tashil secara istilah? Oke, jadi yang Ibu sebutkan tadi masih ingat lah ya. Ya, Mungkin secara pengertiannya apa tuh? Secara pengertian dari tashil, yaitu membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq yang bisa disebut jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dicontohkan ya tadi sama Mala sama Evita itu yang penyebutannya Ajami wa Arabiyya. Itu secara pelafalannya. Mungkin dari kalian ada yang kurang jelas dari yang Ibu sampaikan sama kalian, mungkin ada yang belum paham atau jelas? Enggak ada, Bu. Ada, Paham, Bu. Bu.
saja yang kita pelajari hari ini. Kasih tahu mungkin teman-temannya yang memang hari ini belum dapat hadir ya. Tadi ada yang sakit ya. Iya Bu. Ya. Jadi ini dipelajarin lagi supaya nanti minggu depan kita ulas lagi pelajarannya. Nanti kalian maju ke depan satu-satu. Biar nanti berarti yang ibu sampaikan sudah jelas begitu. Baik Bu. Baik Bu. Siap Bu. Kita tutup pelajaran pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.